Kita ke informasi lain, masyarakat Pati siap mengawal jalannya sidang paripurna pemakzulan Bupati Pati Sudewo yang akan digelar Jumat esok. Situasi politik di Pati, Jawa Tengah kembali memanas jelang sidang paripurna pemakzulan Bupati Pati Sudewo yang akan digelar Jumat esok. Masyarakat Pati menunjukkan solidaritas dengan memberikan ribuan box makanan ringan dan air mineral untuk pengunjuk rasa yang ikut mengawal jalannya sidang paripurna. Donasi berdatangan sejak kemarin sore. Diperkirakan unjuk rasa kawal jalannya sidang akan diikuti hingga 10.000 orang. Dan untuk mengetahui bagaimana suasana persiapan jelang rapat pemakzulan Bupati Pati esok, sudah ada rekan jurnalis iNews Vindi Agil. Agil, bagaimana persiapan masyarakat Pati esok untuk mengawal jalannya rapat pemakzulan? Baik, terima kasih Deta yang ada di studio. Saat ini saya sedang berada di depan posko Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, yang mana saat ini masyarakat masih antusias memberikan sumbangan donasi berupa air mineral dan makanan-makanan ringan, sebagaimana yang sudah diperlihatkan tadi, seperti itu, rekan. Jam berapa unjuk rasa besok akan digelar? Besok unjuk rasa akan dimulai setelah sholat Jumat sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Yang diperkirakan berkumpul di sana besok. Bagaimana rekan? Ada berapa massa yang diperkirakan akan berkumpul besok? Setelah kami koordinasi dengan pihak Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, tadi dari pihak mereka menyatakan bahwasannya masyarakat yang akan datang diperkirakan dari mulai 3.000 hingga 10.000 orang yang datang di dalam sidang paripurna pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Begitu. Informasinya saat ini sudah banyak masyarakat yang sukarela memberikan box-box makanan atau minuman. Itu bisa dijelaskan kepada kami, ada berapa banyak pasokan makanan untuk esok? Oke, box-box air mineral dan makanan ringan yang berdatangan itu kemarin sudah mulai berdatangan sejak sore hari ya. Diperkirakan jumlahnya sudah mencapai ribuan, kurang lebih seperti itu. Dan mereka biasanya sore hari nanti masyarakat ini akan berbondong-bondong lagi memberikan donasi mereka. Begitu rekan. Baik, lantas bagaimana rencana pengamanan untuk aksi esok supaya semuanya berjalan dengan lancar? Oke, pengamanan dari pihak Polresta Pati tadi kita konfirmasi ada sekitar 3.000 lebih pasukan yang disiagakan. Ini bukan hanya dari Polresta Pati, melainkan dari Polda Jateng juga dipersiapkan untuk melakukan pengawalan di dalam aksi tanggal 31 esok hari. Begitu Diandra. Baik, terima kasih Agil atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemerintah terus berusaha meningkatkan ekonomi desa, namun mereka beralasan pembangunan desa terkendala gurita minimarket yang mulai menguasai ekonomi desa. Sejumlah langkah untuk memajukan desa terus dilakukan pemerintah. Sayangnya, keberadaan gurita bisnis minimarket besar yang mulai masuk ke desa menghambat ekonomi desa. Menko Pemberdayaan Manusia Muhaimin Iskandar menyebut, gurita minimarket besar membunuh UMKM. Muhaimin juga apresiasi para bupati yang membuat perda guna atasi gurita bisnis minimarket. Keberadaan minimarket ini dinilai tak melibatkan produk-produk UMKM yang ada di daerah. Kita mengerti betul retail-retail raksasa yang masuk ke kampung-kampung kita, bahkan membunuh ekonomi rakyat, termasuk membunuh para pelaku UMKM. Terus terang, raksasa gurita itu bernama Indomaret dan Alfamart yang betul-betul membawa ancaman dan bahaya bagi tumbuhnya usaha kecil dan menengah kita. Sementara itu, keberadaan Kopdes Merah Putih dinilai Caimin mampu membangkitkan ekonomi desa. Kopdes Merah Putih akan menjadi kekuatan ekonomi baru masyarakat menghadapi segala tantangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, terima kasih masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, kepadatan penumpang KRL Komuter Line kembali terjadi di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat sore kemarin. Kepadatan terjadi usai hujan deras mengguyur ibu kota.
Ya, viral ratusan penumpang tujuan Rangkas Bitung padati area peron dan pintu masuk peron. Penumpang berdesakan di peron sambil menunggu kereta tiba. Kondisi ini terjadi lantaran banyak warga menunda perjalanan akibat hujan deras yang turun sejak sore. Meski padat, situasi di stasiun tetap kondusif dengan pengawasan petugas KRL yang berjaga mengatur arus penumpang. Dan bisa pagi ini KRL rute Tanah Abang Rangkas Bitung keberangkatan pukul 7 pagi hingga 21 kembali ngaret hingga 20 menit. Penumpang pun ramai mengeluh di media sosial. Dan sudah ada Naura Safikah di stasiun Tanah Abang. Selamat siang Naura. Mengapa rute jalur hijau ini kerap menjadi chaos untuk di jam sibuk? Ya, selamat siang Togi dan pemirsa. Saat ini kami berada di stasiun Tanah Abang, khususnya berada di peron 5 dan 6, di mana ini merupakan keberangkatan dari Tanah Abang ke Rangkas Bitung. Dan di siang hari ini memang tidak terlalu padat seperti pagi dan sore hari, seperti office hour, di mana memang untuk saat ini lebih ke beberapa penumpang KRL saja yang sedang menunggu untuk keberangkatan ke Rangkas Bitung. Dan di jam seperti ini pun, tadi kami sempat menunggu keberangkatan ke Rangkas Bitung lumayan lama, di mana untuk interval setiap keberangkatan ini berada di sekitar 20 menit. Dan kita akan bergabung bersama dengan para penumpang yang sudah menunggu dari tadi untuk keberangkatan ke Rangkas Bitung. Ibu, selamat siang, Ibu. Ibu, selamat siang, maaf mengganggu waktunya. Ini dengan Ibu siapa? Ibu Misni. Oke. Ibu mau berangkat kemana, Bu? Mau ke Rangkas. Lama nggak Bu nunggu ya untuk ke Rangkas? Lama nunggunya. Udah biasa? Udah biasa. Ini biasanya selalu menggunakan KRL ini, Bu? Iya, selalu ini ngegelar. Kalau boleh tahu kenapa Bu pakai KRL? Ngirit ongkos. Oke, kalau gitu Ibu terima kasih. Iya, sama-sama Neng. Iya. Ya, seperti yang diungkapkan salah satu penumpang, memang tadi kami ikut menunggu untuk keberangkatan Rangkas Bitung, dan hingga saat ini tadi kami menunggu hingga 20 menit, kurang lebih 20 menit masih belum datang. Dan memang seperti keluhan dari penumpang lainnya di pagi hari, kemudian juga di sore hari, memang Rangkas Bitung ini untuk jadwal perjalanannya tidak terlalu banyak, sehingga untuk penumpang yang datang dan berada di peron 5 dan 6 ini selalu menumpuk dan selalu berdesak-desakan harus berjuang untuk bisa pulang ke Rangkas Bitung. Namun memang dari DJKA informasinya seperti yang sudah kami terima, ini juga sudah mengupayakan dan juga memberikan solusi agar tidak terlalu berdesakan untuk setiap penumpang, di mana pecah adanya untuk peron keberangkatan dan juga untuk peron kedatangan, di mana untuk peron keberangkatan ke Rangkas Bitung ini berada di peron 5 dan 6 di tempat kami melaporkan. Namun untuk peron kedatangan ini berada di peron 4 yang berada di tepat di seberang peron 5 dan 6. Namun memang dari PT KAI kemudian juga PT KCI masih belum memberikan solusi seperti yang penumpang inginkan, yaitu menambah rangkaian, karena memang untuk rangkaian dari Tanah Abang menuju ke Rangkas Bitung ini hanya 10 rangkaian, sehingga tidak mencukupi atau tidak mampu untuk membawa penumpang yang setiap harinya beribu penumpang datang dan juga menggunakan KRL untuk berpergian. Sementara itu, Togi. Baik, terima kasih Naura Safika atas informasinya, melaporkan langsung dari stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Bisa kisah Mr. Dede, seorang anggota Satpol PP di Jakarta, viral karena kerap menggunakan bahasa Inggris saat bertugas. Dede bahkan tidak sungkan memakai bahasa kiasan atau idiom hingga dijuluki King of Idioms. Jill, good morning everyone. Let's get the ball rolling. Get off the sidewalk, please. Get off the sidewalk. Get off the sidewalk. Get off. Get off the sidewalk. Yeah, get off. Slow down. Get off the sidewalk, please. Get off. Seorang anggota Satpol PP Jakarta Barat yang dikenal sebagai Mr. Dede viral di media sosial. Mr. Dede mendadak terkenal karena kemahirannya berbahasa Inggris. Dede mengaku belajar bahasa Inggris sejak duduk di bangku SMA dan menonton film berbahasa Inggris. Just sit around. Just sit around. Hey, that could harm you. Stupid ass. Sit around. Dede bahkan tidak sungkan menggunakan bahasa kiasan atau idiom saat berbincang dalam bahasa Inggris hingga dijuluki sebagai King of Idioms. Viral di media sosial mengantarkan Mr. Dede bertemu dengan orang nomor 1 DKI Jakarta, Pramono Anung. Pertemuan Dede dengan Gubernur DKI Jakarta berlangsung singkat namun hangat. Pertemuan tersebut sebagai bentuk apresiasi langsung dari Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.
Okay, Mr. Dede is here, and today I'm really so happy today because I am meeting with our best governor of Jakarta, Mr. Pramono. Thank you very much. Thank you very much. Okay, Thank you. bye. Bye. Menurut staf khusus Gubernur DKI Jakarta, dalam pertemuan tersebut keduanya membahas soal pengembangan sumber daya manusia bagi aparatur sipil negara DKI Jakarta.